Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Aris Menarik dari Forum News Network. Kemarin hari Kamis 7 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan judicial review yang diajukan oleh DPD bersama dengan PBB. Ini saya jujur termasuk yang terkejut ketika akhirnya ditolak juga. Nah, coba saya akan ajak Anda untuk mendiskusikan ini dengan Profesor Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB. Assalamualaikum, Pak Ketum. Waalaikumsalam. Wah, Apa kabar, Bos? Ya, mantap ini pakai baju. Makanya pakai baju begini saya sapa Pak Ketum. Kalau biasanya Prof. Ya. Memang yang mengajukan permohonan GR ke MK itu memang PBB sebagai partai, jadi resmi. Jadi kebetulan saya lagi ada kegiatan jadi pakai baju PBB. Ya. Gini, saya jujur waktu PBB terutama yang mengajukan judicial review, menurut saya ini mantap. Ada dua alasan setidaknya buat saya. Satu, apalagi alasannya legal standing. Kalau PBB kan partai peserta pemilu. Kedua, saya tentu mengenal reputasi Profesor Yusril Iza Mahendra yang hujahnya biasanya tidak terbantahkan. Tapi ternyata sekali ini betul-betul dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Coba jelasin apa yang terjadi supaya publik nggak tambah bingung. Iya, sebenarnya ini bukan pertama kali PBB mempersoalkan pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu. Seingat saya pada tahun 2014 kami juga sudah pernah mengajukan permohonan yang sama kepada Mahkamah Konstitusi, walaupun dengan argumentasi yang berbeda dengan yang sekarang ini disampaikan bersama-sama dengan beberapa anggota DPD. Dan kali ini saya tidak maju langsung ke MK, tapi ada lawyer yang menangani, yaitu Pak Denny Indrayana. Kalau dulu langsung saya sebagai Ketua Umum Partai mengajukan permohonan dan saya sendiri yang berbicara di Mahkamah Konstitusi. Dan pada waktu itu yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Hamdan Zulfa, yang juga sebenarnya adalah kader dari Partai Bulan Bintang. Sudah jadi Hakim MK, jadi nonaktif di PBB. Tapi hasilnya sama, dulu maupun sekarang hasilnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dihitung-hitung katanya sudah 28 kali pasal 222 itu diuji di MK, dan sebagian besar ditolak seluruhnya. Sebagian lagi dinyatakan NO, artinya permohonannya tidak dapat diterima. Mungkin para pemohonnya tidak mempunyai legal standing, atau karena yang dimohon itu sama dengan yang dimohon oleh pihak yang lain, jadi ada nebis in idem, diulang 2 kali permohonannya sehingga MK tidak memeriksa lagi hal itu. Nah, untuk kali ini memang DPD dinyatakan tidak punya legal standing dan karena itu dinyatakan NO. Tapi PBB mempunyai legal standing, diperiksa, dan tapi MA kukuh pada pendapatnya semula bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang threshold 20% bagi pencalonan presiden itu dianggap mereka konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu jalan terus. Jadi pendapatnya itu sama dengan pendapat MK sudah hampir 20 tahun yang lalu. Nah, tadi dalam satu dialog salah satu TV juga jubir MK ikut dalam dialog itu, dan dia mengatakan bahwa MK berpendirian bahwa pasal 222 itu adalah konstitusional. Threshold itu konstitusional dalam konteks bahwa threshold itu pertama diciptakan untuk memperkuat sistem presidensial, dan yang kedua adalah amanat penyederhanaan partai politik. Tapi berapa persentasenya dari threshold itu adalah open legal policy dari DPR dan Presiden. Dan saya sebenarnya sudah membantah pendapat itu sejak tahun 2014 dan menganggap bahwa open legal policy itu bukan hanya angkanya, tapi sebenarnya menciptakan threshold itu sendiri merupakan open legal policy karena tidak ada perintah konstitusi tentang hal itu. Artinya itu inisiatif dari DPR dan pemerintah. Dan apakah open legal policy itu tidak bisa diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya, baik satu undang-undang diciptakan karena perintah konstitusi, itu bisa diuji oleh MK, apalagi satu undang-undang diciptakan DPR dan Presiden, tidak ada perintah konstitusi tentang hal itu secara langsung. Lebih-lebih lagi MK sebenarnya berwenang untuk menguji apakah open legal policy itu bertentangan dengan spirit dari konstitusi dan bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam konstitusi atau tidak. Nah, tapi seperti itulah MK,
Dan saya kira rumusan saya dulu yang tahun 2014 ya, saya sudah boleh dibilang makanya semua ilmu saya sudah saya keluarkan di situ. Saya menguji ini berdasarkan filsafat hukum dan teori ilmu hukum dan juga menggunakan logika bahasa hukum, tapi masih ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan saya mengatakan saya sudah seperti kehilangan argumentasi hukum untuk menghadapi Mahkamah Konstitusi karena pendapatnya yang kaku mengatakan bahwa pasal 22 itu tidak bertentangan dengan UUD 45 yang sudah diuji 28 kali tidak berubah sampai sekarang. Mungkin saya bisa menjelaskan argumentasi kita dulu dan argumentasi sekarang. Yang sekarang ini kami tidak maju langsung, tapi ada Pak Denny Indrayana sebagai lawyer. Walaupun dalam banyak hal saya sering berbeda pendapat dengan beliau, saya bilang nggak apa-apalah. Ya, kalau Pak Denny kita suruh jadi lawyer untuk menangani kasus ini, dan walaupun akhirnya ya ternyata ditolak juga oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu. Oke. Tetapi nanti coba mundur sedikit. Kalau pernah ditolak dan Anda juga dalam perbincangan menyebut bahwa ini sudah mengalami kejumutan gitu, mengapa kemudian ada keyakinan untuk sekali ini maju lagi gitu? Begini, sebenarnya satu pasal yang sama itu bisa diuji tanpa batasnya. Orang bisa menguji kembali dengan batu uji yang berbeda dari pasal-pasal konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, atau ada argumentasi hukum yang berbeda. Jadi ada dari segi akademik ada argumentasi hukum baru untuk membantah pendapat yang di MK yang memutuskan sebelumnya. Tapi sekali ini saya melihat bahwa justru kita mengajukan argumentasi hukum, MK-nya yang justru mengajukan argumentasi politik. Misalnya tentang memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Tidak ada amanat konstitusi memerintahkan MK untuk melakukan itu. Dan begitu juga tidak ada amanat konstitusi yang memerintahkan MK untuk menyederhanakan partai politik. Nggak ada itu. Justru sistem presidensial itu sangat kuat sekali sebelum amandemen, ya. Dan sesudah amandemen justru bukan diperlemah, tapi didudukan secara proporsional, ada check and balances antara badan kehakiman, legislatif dan presiden. Dan mengenai penyederhanaan partai politik, saya sangat heran sekali. Argumen penyederhanaan partai politik bukan argumentasi hukum, itu argumentasi politik. Ini partai politik kalau banyak kita sederhanakan, itu kan bukan hukum, itu kan politik. Jadi MK-nya yang justru menggunakan argumentasi politik, bukan menggunakan argumentasi hukum. Ya, justru ya, saya ingat sejarah ya, tahun 99 ya, ketika awal reformasi, Pak Habibie presiden pada waktu memanggil saya. Dia bilang, Yusril, coba kamu draft undang-undang pemilu yang baru, undang-undang partai politik yang baru. Oke, saya bilang. Akhirnya kita bagi tugas. Saya mendraft undang-undang partai politik itu. Dan waktu itu kan partai politik cuma Golkar, P3, PDI. Ya, semangat kita tuh reformasi itu kebebasan. Berikan kebebasan rakyat ya untuk berpolitik, mendirikan partai. Nah, kita ciptakanlah undang-undang partai politik yang memberikan kebebasan mendirikan partai. Kok malah MK sekarang malah bersikeras mau menyederhanakan partai politik? Itu tugas siapa? Emang tugas MK? Siapa yang ngasih amanat pada MK untuk menyederhanakan partai politik? Saya pikir MK-nya yang berpolitik sekarang. Kalau saya berpolitik sih ya saya ketua partai, wajar aja. Kalau MK itu kan negarawan yang mendalami ilmu hukum ya. Mungkin kalau mendalami ilmu hukum ya kita sama-sama mendalami ilmu hukum. Cuman ya dalam hal ini saya saya pun tidak terlalu berpolitik sebenarnya. Dalam mengemukakan uji ke Mahkamah Konstitusi, saya argumentasi hukum yang saya kemukakan, bukan argumentasi politik sama sekali. Saya kira begitu, Bos. Ya, oke. Jadi sekarang begini, bagaimana kita ya memposisikan Mahkamah Konstitusi? Karena menurut saya ini semua mentok ya. Karena kalau yang rakyat biasa, bahkan DPD disebut tidak punya legal standing. Tapi ketika partai politik seperti Anda, itu kemudian disebutkan, ini kan open legal policy. Artinya ini mestinya legislative review gitu yang dilakukan, ya bukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu kita bisa pastikan juga bahwa PKS juga pasti akan ditolak dong gugatannya nanti. Dugaan saya begitu. Permohonan PKS itu kan pertama harus dilihat dari segi PKS-nya sendiri. PKS kan ikut membahas pasal 222 yang menghasilkan threshold 20% itu. Dan walaupun mungkin mereka tidak setuju pada waktu itu, bahkan kalau mungkin juga mereka walk out,
Tapi mereka ikut membahas. Jadi MK berpendapat bahwa kalau Anda kalah secara politik di DPR, nah jangan dibawa ke MK dong. Ya, tidak fair. Kalau PBB kan bisa menguji karena PBB tidak ikut membahas pasal 222 itu. Nah, karena itu PBB punya legal standing. Jadi ada kemungkinan sebenarnya bahwa permohonan PKS pun akan dinyatakan NO oleh karena pemohonnya tidak punya legal standing karena dia ikut membahas pasal 222 itu sampai selesai. Nah, sebenarnya menurut pendapat saya, mestinya PKS mengajukan RUU di DPR. Dia kan bisa sebagai fraksi. Diajukan DPR didobrak, membatalkan pasal 22 itu. Walaupun ya DPR selalu mengatakan tidak akan mengubah undang-undang pemilu. Tapi ada satu upaya perjuangan yang benar dilakukan oleh PKS sebagai sebuah partai. PBB tidak bisa melakukan itu karena PBB tidak punya fraksi di DPR. Andai kata PBB punya fraksi, PBB paling depan mendobrak ini semua. Sayangnya ya rakyatnya kan minta tolong sama PBB kalau lagi kejepit. Kalau tanahnya lagi digusur, minta tolong sama PBB. Luar batang ya babak belur, minta tolong sama PBB. Begitu udah selesai persoalannya, ya bendera PBB aja mereka turunin di luar batang. Brengsek juga kadang-kadang. Oke, kok jadi curcol ini. Oke, jadi kita balik lagi. Bagaimana kita memposisikan Mahkamah Konstitusi dengan situasi ini? Kan ini bahaya sekali. Kita selalu, rakyat dihadapkan pada situasi kalau kita protes tentang pembentukan undang-undang di DPR, yang kita tahu dikuasai sepenuhnya oleh partai pendukung pemerintah, bahkan termasuk BBB kan, pendukung pemerintah ya di sini ya. Selalu dibilang, ya nanti digugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika kita kemudian datang ke Mahkamah Konstitusi, mentok gitu. Iya, memang kita nggak punya pilihan. Ya. Mahkamah Konstitusi kan berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 45 dan putusannya itu final and binding. Putusnya final dan mengikat. Artinya kita bisa berdebat secara akademik mengenai sesuatu persoalan. Kita bisa berdebat secara politik mengenai persoalan itu. Tapi kalau kita berbeda penafsiran, berbeda pemahaman terhadap satu norma hukum, silakan bawa ke MK. MK memberikan satu keputusan dan putusan final. Artinya memang kita hormati putusan MK itu memang final, mengikat. Ya seperti itu. Kan kita nggak bisa maju calon presiden karena kita menghormati putusan MK yang final dan mengikat itu. Nah, tetapi putusan MK itu secara akademik ya bisa dipersoalkan, bisa diperdebatkan. Dan kita tahu di antara 9 hakim MK itu cuma ada 2 hakim MK yang tidak setuju dengan threshold itu, Pak Suhartoyo dan Pak Saldi. Ya, yang lain-lain mayoritas 7 orang ya berpendapat sama. Ya, kemungkinan kalau terjadi perubahan dalam tubuh MK itu sendiri. Tapi kan undang-undangnya sekarang sudah diubah. Ya, pensiunnya 70 tahun. Jadi Pak Saldi itu akan pensiun kalau umurnya sudah 70 tahun. Dulu saya waktu pertama kali mendraft undang-undang MK itu saya nggak mau lama-lama. Hakim MK itu paling lama 10 tahun. Atau dia kalau sebelum 10 tahun umurnya sudah 65 tahun, dia pensiun. Kalau misalnya dia diangkat jadi hakim umurnya 61, begitu 65, berarti cuma 4 tahun dia. Selesailah jadi hakim MK. Kecuali dia diangkat umur misalnya 50 tahun. Pas umurnya 60 tahun, 10 tahun. Dia walaupun pensiunnya 65, sudah 10 tahun sudah selesai. Supaya hakimnya itu juga berganti. Kalau lama dari situ jadi jumut pikiran orang itu. Itu yang terjadi pada MK sekarang. Dan sudah berkali-kali juga ada perubahan susunan hakim MK, tapi ya putusannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa MK ini, saya sih mengatakan MK sekarang bukan lagi the guardian of the constitution, bukan penjaga konstitusi. Dalam kasus pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini MK justru the guardian of oligarki. Itu yang terjadi sekarang ini. Tapi saya tidak yakin bahwa mereka itu karena disuruh sama PDIP atau disuruh sama Pak Jokowi. Saya kira tidak. Ya seperti saya bilang tadi, waktu dulu Hamdan Zulfa ketuanya, ya tetap aja putusannya seperti itu. Ya apa saya nyuruh Hamdan Zulfa supaya ditolak kan nggak mungkin. Bisa. Saya nggak nyuruh dia nolak, nggak nyuruh dia juga nggak nolak. Ya saya diam aja. Tapi kita lihat bagaimana pendapatnya, ternyata bahwa permohonan kita juga ditolak pada tahun 2014 itu. Jadi sebenarnya saya tadi mungkin saya harus bertulisan, saya kasih sama Anda juga semalam. Saya bilang, saya lihat ada Imam Syafi'i ya, seorang pendiri mazhab dalam hukum Islam yang hidup tahun 780 sampai 820 Masehi ya, sudah lebih dari 1.300 tahun yang lalu beliau itu punya pendapat bisa berubah yang disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid, ya pendapat lama dan pendapat baru. Ya karena situasi berubah, fraksiologis berubah, maka hukum juga harus berubah. Mestinya MK itu juga harus berubah ya. Jadi
bicara tentang apa namanya amanat untuk menjaga presidensial supaya kuat ya. Presidensial itu sudah kuat kok, kenapa yang mau ditambah-tambah lagi dengan apa namanya threshold segala macamnya? Menurut saya nggak perlu sampai sejauh itu untuk memperkuat sistem presidensial itu. Ini menarik kalau ada seorang Profesor Yusril Iza Mahendra yang dianggap pendekarnya atau empunya hukum tata negara dan mentok ya anunya ya ilmunya ngadepin para hakim Mahkamah Konstitusi. Kita mesti berarti masuknya ke wilayah politik dong ya. Tapi sebelum ngomong politik, saya ajak Anda juga untuk mengomentari soal kemarin kan Partai Gelora juga mengajukan gugatan mengenai pemisahan antara pemilu dengan pemilihan presiden dengan logika bahwa dengan logika bahwa itu jangan tiket baru, jangan tiket lama dong, tiket 5 tahun masa dipakai sekarang. Nah, menurut Anda sendiri gimana dari sisi hukum itu? Ya, dan seperti kita tahu, permohonan Partai Gelora kan juga ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, bukan dinyatakan NU. Artinya MK sudah berpendirian bahwa pemilu serentak itu merupakan satu yang konstitusional. Dan sebenarnya itu kan dulu kita uji ke MK ya, kawan-kawan lah, Effendi Ghazali dan lain-lain itu. Itu setelah kita jengkel menghadapi threshold 20% itu. Dan kita pikir, udah kalau gitu kita pemilu serentak aja. Kalau pemilu serentak, nanti nggak ada threshold. Gimana mau threshold orang pemilunya serentak? Pikiran kita seperti itu. Dikabulkan oleh MK pemilu serentak. Dibikinnya lagi threshold yang 5 tahun sebelumnya dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Lebih gila lagi putusan seperti ini. Jadi, dan itu sangat mencengangkan dari segi logika hukum ya. Masa hasil pemilu tahun 2019 jadikan dasar untuk threshold 20% pencalonan presiden tahun 2024. Padahal orang yang milih tahun 2019 itu mungkin sudah meninggal, ya sudah ada generasi baru yang ikut memilih. Coba itu kan pemilu itu 5 tahun sekali. Nah, tapi jawabnya MK, kan dia udah tahu bahwa di nyoblos sekarang ini untuk tahun 2024. Ini logika apa? Jadi apa ya? Itu yang saya katakan logikanya logika politik, bukan logika hukum. Ya, dulu kan saya waktu menguji yang pertama ya, ini saya sedikit cerita ya. Saya tuh menggabungkan 3 pasal. Ya. Jadi dalam ilmu hukum itu ada yang disebut dengan tafsir tematik, tafsir sistematik, dan tafsir hermeneutik ya. Saya gabungkan 3 metode penafsiran itu. Jadi saya diilhami oleh tafsir Al-Quran sebagai satu contohnya, bukan tafsir konstitusi. Misalnya orang menafsirkan orang boleh menikah sampai 4 tuh wanita mana aja yang boleh dinikahi. Apa mau-maunya, apa yang cantik aja dinikahi atau gimana? Karena di dalam surat An-Nisa itu dikatakan kamu boleh menikahi. Ya, bahasa Arabnya itu wasunana, wasulasa, waruba'a. Boleh berdua, bertiga, berempat. Dengan syarat kamu bisa berlaku adil. Kalau nggak bisa berlaku adil, cukuplah kawin dengan satu saja. Ayat berikutnya mengatakan dalam hal wanita, kalian tuh sekali-sekali tidak bisa berlaku adil terhadap mereka. Tuh. Yang paling ujung ayat itu mengatakan yastaftunaka 'alan nisa. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Maka katakanlah, wanita itu adalah ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Coba 3 ayat ini disandingkan secara tematik, sistematik, dan hermeneutik. Kita mengatakan, artinya sulit berlaku adil. Karena itu cukuplah satu aja. Tapi kalau bisa, supaya bisa adil bagaimana? Mereka tanya, wanita mana yang boleh dinikahi? Dibatasi oleh ayat yang mengatakan, yang boleh dinikahi itu wanita itu adalah anak-anak ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Jadi bukan ketemu gadis cantik terus dinikahi mentang-mentang banyak duit misalnya. Enggak begitu. Nah, itu saya menggunakan tafsir seperti itu. Pasal 1 ayat 2 kedaulatan rakyat. Ya. Pasal 6 bicara tentang pencalonan presiden. Pasangan calon presiden wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Pasal 22 mengatakan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD. Peserta pemilihan anggota DPD, DPRD, dan DPD adalah partai politik. Coba semua itu disatukan secara tematik, ditangkap apa maknanya. Memang mengisyaratkan pemilu serentak.
Tapi siapa yang boleh mengajukan calon presiden, pasangan presiden, wakil presiden itu? Tidak semua orang. Tidak boleh ada calon independen. Tidak boleh semua partai mencalonkan. Yang boleh mencalonkan pasangan capres cawapres hanyalah partai politik peserta pemilu. Nah, partai politik peserta pemilu tidak semua partai peserta pemilu. Ada 300 partai politik terdaftar di Kumham sekarang. Kenyataannya tahun 2019 yang lalu yang ikut pemilu kan cuma 14 partai. 2 partai di Aceh, ya kan, partai lokal. 14 partai itu yang ikut pemilu. 14 inilah yang boleh. Nah, kalau kita baca pasal 6 itu, pasangan calon presiden itu diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Artinya yang 14 ini setelah KPU umumkan, nih 14 partai politik peserta pemilu. Partai itulah yang boleh mencalonkan pasangan wakil presiden. Kapan dia mencalonkan? Sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Pemilihan umum yang mana? Pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik. Dilihat di pasal 22E. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Pemilihan umum DPD perseorangan. Pemilihan untuk presiden calon wakil presiden. Artinya pasangan calon presiden itu diusulkan oleh partai politik sebelum pileg dilaksanakan. Tapi MK putar sana, putar sini. Lalu anehnya permohonan saya itu apa yang terjadi? Terhadap permohonan Pak Yusril itu, pasal 22 diuji terhadap pasal 1 ayat 2 ditolak. Pasal 22 diuji terhadap pasal 6A ditolak. Pasal 22 diuji terhadap pasal 22E akhirnya ditolak. Jadi kalau ditanya kepada Pak Kiai yang boleh dinikahi sampai 4 itu yang mana? Dibaca ayat surat saya katakan kamu boleh bernikahi 1, 2, 3, 4 selesai. Yang tentang tadi ibu anak yatim nggak disinggung. Nah, itu cara berpikirnya MK. Yang saya tolak, saya katakan Anda berpikir tidak sistematik. Metode tafsir apa yang Anda gunakan dalam memahami konstitusi? Ini minta maaf, ini debatnya para akademisi yang persoalan ini. Jadi saya nggak bisa dong. Saya menggunakan tafsir sistematik, ada preteli ayatnya 1 demi 1, kacau lah. Oke. Nah, sekarang kan sudah mentok tuh, ya, karena mau berdebat seperti apapun mentok. Nah, sekarang saya tanya peran posisinya sebagai ketua umum partai. Nah, kita boleh ngomong politik ini, lupakan ngomong hukum. Apa implikasinya dari keputusan Majelis Hakim di Konstitusi ini terhadap 2 keputusan tadi, keputusan DPD dan PBB dan keputusan terhadap Partai Gelora? Ya, implikasinya bagi kepentingan partai tidak bisa mengajukan calon presiden. Nah, wakil presiden seperti yang dikehendaki oleh pasal 6A UUD 45 itu sendiri karena terganjal oleh pasal 222 yang dibenarkan oleh MK melalui putusan-putusannya. Yang kedua, ini implikasinya kepada demokrasi. Ya, demokrasi kita berubah jadi oligarki. Walaupun ini sebenarnya bukan bikinan PDIP, ini bikinan SBY dulu. Ya, waktu menang pertama, ya yang kedua dia bikin acara seperti ini. Akhirnya memang hanya Demokrat satu-satunya partai yang pada waktu itu yang bisa mencalonkan pasangan presiden yang di atas 20%. Pada waktu itu PDIP aja kan sampai 20%. Nah, waktu SBY jadi presiden, kan Demokrat jadi pemenang pemilu. Kita lihat kan, dan dia ingin mulus juga di calon presiden. Itu yang terjadi pada waktu itu. Kalau sekarang PDIP tinggal menikmati, tapi saya juga mengatakan ya orang PDIP yang mestinya sadar bahwa bukan sebaliknya ya, ini bukan sebaliknya justru digunakan oleh PDIP untuk menghadang SBY pada waktu itu partainya kecil karena enggak, pasal 2014 enggak begitu. 2014 kan SBY sebenarnya sudah selesai kan. Nah, SBY kan 2004, 2009 dia maju lagi, 2014 sudah selesai. Nah, jadi kita lihat ya sekarang yang menikmati ya PDIP dan kemudian ya sebenarnya mestinya jangan begitu. Kita kan mau menciptakan satu norma yang fair kan, yang adil buat semua orang. Ya, yang adil buat semua orang dan semua partai. Ya kita berkompetisi secara sehat. Bukan lagi kita berkuasa, kita bikin aturan yang justru menghambat orang lain, tapi memudahkan menjamin kepentingan kita sendiri. Itu namanya kita bukan itu pure politician, dia bukan negarawan menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi bagaimana sikap kita ya? Masalahnya kan ya begitu, PBB kan nggak punya fraksi di DPR. Coba dulu kita punya fraksi seperti tahun 99, walaupun hanya 13 orang. Kita bisa menggoyang DPR itu sendiri, bisa menghentikan sidang MPR pada waktu itu. Ya, karena kita 13 orang, dan kita punya kualitas semua. Nah sekarang ini banyak-banyak partai di DPR itu juga kadang-kadang ya kualitasnya seperti yang Anda lihat sendiri. Pembahasan Omnibus Law, pembahasan
undang-undang EKN, berantakan seperti itu. Itu yang terjadi sekarang. Nah, masalahnya kita tidak bisa berdebat di DPR karena kita tidak punya wakil. Nah, PKS tadi seperti saya bilang, dia bisa berdebat di DPR. Tapi kenapa PKS kemudian mau menguji di MK? Itu saya tidak mengerti. Kenapa mereka menempuh cara itu? Apakah itu dianggap satu cara yang paling efektif, ataukah itu sebenarnya hanya satu kampanye politik aja, menunjukkan bahwa mereka concern terhadap persoalan ini. Nah, itu saya nggak tahu lah persoalan ini. Jadi, saya kira sih mudah-mudahan ada perubahan. Dan perubahan kan sebenarnya tidak usah menunggu hakim baru. Hakim yang sekarang ini aja bisa berubah. Dan MK juga bukan pertama kali juga meninggalkan putusan yang ada sebelumnya. Tapi kok anehnya terhadap pasal 222 ini, MK itu begitu kaku. Itu yang saya bilang sudah seperti jumut pikirannya menghadapi persoalan pasal 222 ini. Ya, menurut Anda masih mungkin lagi ini diajukan? Ya, menurut Anda masih mungkin diajukan karena orang sudah mulai frustrasi ini dengan MK melihat situasi sekarang. Ya, mau ajukan sih ajukan aja. Ya, siapa tahu kemudian ya orang yang ngajukan itu barangkali bisa diterima. Ya, ya kalau misalnya enggak ya boleh buat ya. Keadaannya akan seperti ini. Dan apalagi sekarang kita lihat bahwa tahapan-tahapan pemilu kan sudah berjalan dan sudah memutuskan hari coblosnya itu Februari tahun 2024 dan sebagainya. Tapi walaupun dengan adanya putusan MK ya bisa aja ini kan hanya menyangkut siapa yang boleh dicalonkan sebagai calon presiden, itu aja. Jadi bahkan kalau mau dilaksanakan pemilu tidak serentak lagi pun itu masih mungkin sekarang dilakukan oleh KPU. Itu aja. Oke. Jadi artinya sebenarnya dengan putusan hari ini, ya keputusan kemarin maksud saya, keputusan terhadap DPD, PBB dan Gelora itu dipastikan bahwa nanti pada pemilu 2024 itu ya akan kembali mengulang seperti terjadi pada tahun 2019 lah, gitu ya. Partai mungkin capresnya ya maksimal 3, tapi bisa jadi kembali 2 lagi gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya contohnya pasal tahun 2004 ya. Pada waktu itu kan sudah ada juga threshold, tapi kan sangat sederhana. Dan calonnya kan banyak, ya kan? Ya, menurut saya sih calon presiden itu mau 10 pasang juga nggak apa-apa. Biasanya calon wali kota, calon bupati sampai 10 pasang aja nggak jadi masalah kok. Karena berapapun banyaknya calon, ujung-ujungnya kan yang menentukan putaran kedua. Mau 20 kan, nanti ujung putaran kedua yang menentukan. Kalau pada putaran pertama tidak ada calon yang mencapai 50% dan menang di sejumlah daerah seperti diatur oleh konstitusi kan. Jadi kenapa sih kita mesti khawatir betul dengan Pak Presiden itu mesti dibatasi? Dan ini kan sangat bagi saya sih tidak menyenangkan ya, karena 2 kali pilpres ya. Orang yang maju orang itu lagi. Ya. Prabowo lawan Jokowi, ya kan kemarin. Ya, nanti saya berpikir kayak orang India nanti, oh enggak, beda. Kemarin Prabowo lawan Jokowi, nanti 5 tahun lagi Jokowi lawan Prabowo, kan lain kan. Wah, akal-akalannya orang India kan. Saya pernah komplain dulu di India. Ini mana bilang dari pagi sampai malam lauknya sama. Oh tidak, sudah ganti. Kalau pagi makan ayam, kambing, sapi. Kalau siang sapi, ayam, kambing. Kita mau marah, akhirnya jadi ketawa begitu kan. Gitu. Jadi apa nggak ada orang lain sih begitu yang bisa maju sebagai calon presiden selain daripada Jokowi dan Prabowo? Antara kan itu lagi. Ini saya kira gini ya, saya jadi mikir-mikir nih kayaknya saya salah ini wawancara dengan Profesor Yusril dan orang juga nonton, kenapa ternyata dia juga bingung juga dengan menghadapi konstitusi. Jadi bagaimana ini dengan rakyat ini? Nasihatnya apa ini untuk rakyat supaya nggak tambah bingung? Rakyat sih sebenarnya mau tidak mau ya kalau sudah pemilu dilaksanakan, ya dia pilihlah DPR yang baru, yang menggantikan DPR yang sekarang. Jadi ini kan DPR. Kalau DPR rubah pasal 222 itu selesai ini cerita. Ya. Nah, pasal 22 itu kan dirubah, itu kan tergantung pada DPR dan pada presiden. MK sih bisa aja bilang nih open legal policy. Oke, kalau open legal policy kan dirubah di DPR. Dihapuskan threshold atau dikurangi cuma tinggal 3%. Dibawa ke MK. Masa MK mau nolak? Loh, Anda sendiri bilang ini open legal policy. Dulu 20%, sekarang 3%, sekarang 0%. Boleh toh? Ya, okay. Tapi itu kan baru berlaku pada pilpres berikutnya tahun 2029. Ya, sekarang udah nggak bisa. Makanya itu rakyat suruh milih PBB biar PBB nanti di DPR. Nah, yang bisa. Boleh. Saya tadi juga ngomong gitu.
ini Nah, Bang Yusril juga punya salah. Kenapa kok nggak berhasil meyakinkan rakyat sehingga kemudian nggak ada wakil PBB dan akibatnya terjadi seperti sekarang ini, gitu. nah, pemilu ini bukan soal yakin meyakinkan. Apa tuh? Pemilu ini soal banyak faktor ya. Faktor Mhm, duit juga, dan itu faktor yang sangat menentukan. Ya, rakyat mhm, kita kan sebagian besar hidupnya susah gitu mhm, ya. mhm, Kita udah bina bertahun-tahun, ya pilih PBB ya begitu. mhm. Tapi pada hari H disiram sama orang lain, selesai barang. Dan tidak ada pemilu itu tidak ada duit ya. Dan duit yang punya duit itu siapa? Yang punya duit itu ya pasti konglomerat ya. Dan Oke, konglomerat itu dari kalangan mana ya? Anda sudah tahu. ya, Masa ya, ya, konglomerat itu akan menyokong PBB Partai Islam? Kan tidak mungkin. Walaupun ya, ya. PBB ini Partai Islam moderat ya, bukan partai apa namanya fundamentalis atau partai yang apa namanya mau menegakkan khilafat segala macam, enggak seperti itu. Dia Ya, berjuang untuk NKRI dan UUD 45. ya, 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 ya. Oke, jadi ada untungnya juga kita masih dalam situasi ini masih bisa tertawa gitu. Karena kalau kita sudah nggak bisa menertawakan diri sendiri itu lebih bahaya itu. Iya. Oke, oke. Terima kasih Profesor Yusril Issa Mahendra, Ketua Umum Pak Ketum ini Pak Ketum PBB. Sukses untuk acara partainya dan seperti kita akan tunggu kalau ternyata PBB nanti dapat suara di DPR. Apa langkah-langkahnya kita harapkan lebih pro rakyat dan juga memperbaiki sistem demokrasi kita yang makin memburuk sekarang ini. Ya. Baik, terima kasih banyak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.